Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu tanpa ada satu halangan dan rintangan apapun. Kalaupun hari ini Allah berikan kepada kita rintangan itu semuanya sifatnya adalah dunia saja. Mungkin bagaimana kita caranya untuk menyingkirkan kemalasan, mungkin kita harus berkejaran dengan waktu, mungkin juga ada masalah di kendaraan yang akan dinaiki untuk menuju ke tempat ini. Semuanya adalah tentang bagaimana ujian itu sifatnya dunia. Maka saya sampaikan bahwa kalau hari ini Allah berikan kita ujiannya sifatnya dunia, itu dibuat ringan saja. Selama ujiannya itu tidak menimpa akhirat kita. Selama ujian itu tidak membuat kita diluputkan dari melakukan kebaikan dan ketaatan. Kita bandingkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang hari ini ada di Palestina. Jangankan untuk hadir di majelis ilmu, sekedar untuk menunaikan sholat sehari 5 kali saja, itu dengan sempurna belum tentu bisa khusyuk. Karena untuk mendapatkan air bersihnya susah. Ketika akan memulai sholat harus ada rasa waspada apabila bom itu diledakkan. Jadi ini sifatnya adalah ujiannya yang sudah menimpa akhirat. Maka kalau hari ini Allah berikan kita izin, berikan kita kesempatan, masih memberikan kepada kita hidayah, segera diambil hidayah itu. Karena kita khawatir saat petunjuk Allah ini datang dan kita abai, dan kita tidak mau untuk segera mengambil hidayah itu akan terlepas dari kita begitu saja. Makanya hidayah dan istiqomah itu harus diminta, harus diupayakan. Sampai Syekh Shalih Utsaimin mengatakan bahwa saat kita berdoa untuk kepentingan kita itu, silahkan. Kalau kita mau minta dunia, minta sehat, minta dilapangkan rizki, tapi jangan lupakan untuk meminta 5 perkara yang ini gak boleh absen untuk kita berdoa kepada Allah. 1, kita minta hidayah kepada Allah. Yang kedua, minta diistiqomahkan. Yang ketiga, minta untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Yang keempat, minta diampuni dosa-dosanya. Dan yang kelima adalah meminta syurga. Baru setelah itu ibu minta sehat, minta anak-anak yang baik, yang sukses. Misalkan tolak ukurnya adalah dunia, tapi 5 hal ini haruslah yang pertama kita minta sebelum kita meminta yang lain. Maka puncak dari Allah ridho kepada seorang hamba adalah saat seseorang tersebut diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Rasul bersabda, barang siapa yang dimurkai oleh Allah, min alamati sukhtillah, merupakan tanda seseorang itu dimurkai oleh Allah, an yushghilahu bima la yanfa', dia akan disibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi kita tuh bisa ngukur, hari ini Allah ridho sama aku atau enggak ya. Dilihat aja gimana dari pagi kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang dilakukan itu kira-kira ada manfaatnya atau malah racetho. Aku ki ngopo yo? Lah iya to aku ngaji ra sempet yo ketoke yo ora ngopo-ngopo. Neng kok yo ra iso yo. Ah gitu.
Jadi ada tuh orang yang ketika diajak ngaji ada aja alasannya, sibuk tak menentu gitu ya. Atau orang bilang pengacara, pengangguran banyak acara. Kelihatannya sih nggak ada kerjaan, tapi kok yora entek-entek gaweane. Mbuh sing juru siapa? Bahkan sekedar untuk sholat aja dia cepat-cepat gitu ya, cepat-cepat, bahkan waktunya sudah mepet-mepet gitu. Kalau diajakin ngaji dino apa, waduh kok yo dinone wong kerja, aku ki gak iso nek dino kerja. Ya udah, nih ada kajian ba'da maghrib, kan udah pulang kerja. Lah aku kesel nek bar maghrib. Barisa wes ngantuk. Nanti dikasih ya udah nih pas libur Sabtu atau Ahad. Lah aku nek weekend khusus keluarga. Akhirnya ya nggak bisa ngaji-ngaji gitu ya. Makanya kita itu ngaji bukan kalau sempat, memang harus disempatkan. Maka kita ini, saya bilang di awal bahwa rintangannya apa sih? Rintangannya tuh nyingkirin hawa nafsu, nggak ngikutin ego gitu ya. Kita kemudian memaksakan diri untuk melakukan kebaikan. Jadi memang yang namanya kebaikan itu awal mulanya harus dipaksakan. Untuk membentuk sebuah kebiasaan itu memang tahapan awalnya memaksakan diri. Jadi saya bilang kalau hari ini ibu masih terpaksa nggak masalah. Terpaksa sedekah, terpaksa bangun malam, terpaksa ngaji karena nggak enak, diajakin terus orang mangkat-mangkat gitu ya. Wes lah aku tak mangkat pisan-pisan, gue nyenengke sing ngejak. Ya mungkin ada yang datangnya karena nyenengke, karena unsur ora pena gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jalani saja, nikmati saja alurnya. Nanti lama-kelamaan dari memaksakan diri itu akan berubah jadi sebuah kebiasaan. Kalau kita udah biasa ngaji, maka lama-lama sudah merasakan kenikmatan. Penak yo beknen ngaji ki. Ora sah neng pasar golek opo wae enek tuh ya. Ada yang jualan. Mau reunian nggak usah ngatur jadwal, ketemu di pengajian. Ya itu bonus aja. Tapi artinya berada di aktivitas bersama dengan orang-orang yang sholih, yang ngingetin kita pada kebaikan, itu rasanya memang nikmat banget. Maka setelah kita merasakan kenikmatan, barulah kemudian akan menjadi sebuah kebutuhan. Kalau sudah biasa ngaji, rasanya nggak ngaji seminggu aja karena mungkin pergi keluar kota, atau bahkan mungkin badannya lagi nggak enak. Ya Allah, orang mangkat ngaji seminggu kok rasanya atiki gersang gitu ya, kayak gamang, galau, kayak ada yang kurang gitu. Berarti kita sudah merasakan butuh terhadap ngaji. Maka sekali lagi, hadirnya di majelis ilmu itu salah satu upaya kita untuk bersyukur. Bersyukur sudah dikasih sehat sama Allah, bersyukur dikasih waktu yang luang, bersyukur dikasih kemudahan untuk melakukan kebaikan. Maka wujudnya adalah dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Maka mudah-mudahan wujud rasa syukur kita ini akan menghantarkan kepada kita dimudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah bersyukur kepada Allah, tidak lupa kita ucapkan salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti apa yang menjadi jalan beliau dan para anbiya, para nabi-nabi sebelumnya. Kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan sunnah, bukan karena perkara sunnah ini kalau kita kerjakan dapat pahala saja, tapi lebih dari itu, kalau kita tidak mengerjakan amal sunnah maka kita akan rugi. Maka semakin cinta kita kepada Rasul, haruslah dibuktikan semakin banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Jadi kita bisa ngukur sebesar apa ya cinta kita sama Rasul. Lihat aja diri kita dalam melakukan amal sunnah.
Kalau kemudian menganggap sunnah hanyalah perkara Allah, aku nek ra salat duha yo ora dosa. Aku nek ra salat tahajud kan yo ra apa-apa toh. Nah, kalau kemudian kita masih cara berpikirnya seperti itu, berarti kita bisa mengukur kecintaan kita kepada Rasulullah itu belum sedalam apa yang kita ucapkan. Iya cinta Rasul, tapi pembuktiannya nggak ada. Ibaratnya kalau orang bilang hari ini bilang cinta saja nggak ada bukti, gombal mukiyo gitu ya. Kalau suami bilang, bu cinta banget aku sama, lah gombal lah gitu ya, karena merasa bahwa cinta itu tidak ada buktinya. Maka kalau cinta pada manusia saja harus dibuktikan, maka Rasul juga menuntut pembuktian cinta itu. Dan Rasul nanti maunya memberikan syafaat ya bagi orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul, bukan jalannya yang lain. Maka pastikan dalam kita beramal ibadah itu tidak keluar dari apa yang Rasulullah tuntunkan, dari apa yang Rasulullah contohkan, dan harus dilandasi dengan rasa ikhlas. Maka dua ini syarat kalau amal kebaikan kita ingin diterima sebagai mizan tambahan pemberat kebaikan kita di sisi Allah. Maka kita lanjutkan pembahasan tazkiyatun nafas hari ini. Di pertemuan yang lalu kita bahas tentang bagaimana prolog dari nafsu. Nafsu ini setiap orang memiliki nafsu. Nafsu itu nggak bisa dibunuh, nafsu itu nggak bisa hilang. Nafsu itu walaupun kita berdoa supaya tidak ngikutin hawa nafsu, nafsu itu tetap nempel. Karena selama jasad kita masih bersatu dengan ruh, ya selama itu pula kita masih memiliki hawa nafsu. Maka orang yang sudah meninggal itu sudah nggak punya nafsu. Maka kalau ada orang yang meninggal, jangan kemudian kita samakan dengan pikiran kita yang masih hidup. Oh, engko nek wong mati kuwi mesti engko anu yo nek saben malam Jumat teko nilii keluargane gitu. Katanya kangen nginguk. Bojoku lagi ngopo? Putuku wes nambah apa durung? Itu nggak ada ya. Jadi nafsunya sudah hilang. Jangan kemudian kita bayangkan dengan pemikiran yang sama bahwa orang yang sudah meninggal itu keadaannya sama dengan orang yang masih hidup. Karena pemikiran yang kita dangkal gitu ya, akhirnya menjadikan yang ada di dalam kuburan itu kita posisikan sama seperti yang di atas kuburan. Contoh misalkan, kadang kuburannya dikasih payung, katanya biar nggak kepanasan, nggak kehujanan gitu ya. Bahkan dikasih bangunan yang bagus gitu, biar rasanya nyaman kalau kemudian rumahnya apik. Bahkan sampai ada orang-orang yang hari ini inden kuburan paling mahal itu ada di Jakarta, namanya apa ya? San Diego Hills. Itu mulai dari harga 80 juta sampai 2 miliar harga kuburan. Lah bentukannya yang harga 2 miliar kayak apa? Oh, itu dibikinin kayak istana. Kita mau naik ke situ ada tangganya, ada ruangan khusus sholatnya. Terus dia di puncak gunung gitu. Jadi dari atas kuburan itu bisa ngelihat view yang sangat indah gitu. Lah itu karena nggak mudeng. Dipikirnya orang yang sudah mati itu sama kayak orang yang masih hidup. Ngerasanya kalau dikubur di tempat yang indah, penak yo kuburanku. Seko kene iso ndelok pemandangan sing apik epol gitu. Itu kan karena kita tidak paham tentang ilmu itu. Maka pahami, yang punya hawa nafsu, punya keinginan, itu cuma orang yang masih ada ruhnya di dalam jasadnya. Ketika jasad dan ruh ini sudah berpisah, mereka sudah tidak lagi memiliki hawa nafsu. Mereka sudah nggak ada lagi rasa pengen makan gitu ya, yang enak, atau kepingin jalan-jalan, sudah nggak ada karena nafsunya hilang. Maka PR kita adalah bagaimana memiliki nafsu, yang nafsu ini menjadi kunci kita akan diberikan kebahagiaan, kabar gembira,
Bagi orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga, mulai dari sakaratul maut sampai bagaimana di alam barzah, bagaimana dimudahkan di proses hisab, sampai kemudian diselamatkan di meniti sirat, sampai kemudian bertemu di surganya Allah. Ini di antaranya yang bisa menyelamatkan kita dan hanyalah dimiliki oleh seseorang yang memiliki nafsul mutmainnah. Maka pembahasan kita adalah tentang macam-macam nafsu. Nafsu itu sebenarnya satu, tapi dia punya 3 sifat. Sifat yang pertama adalah nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang. Yang kedua namanya adalah nafsul lawwamah atau jiwa yang tercela. Yang ketiga adalah nafsu la'ammarah bisu, nafsu yang selalu memerintahkan untuk berbuat keburukan. Saya ulang, nafsunya satu, tapi sifatnya 3. Ada nafsu yang tenang, nafsu itu artinya jiwa ya. Ada jiwa yang tenang, ada jiwa yang tercela, dan ada jiwa yang selalu memerintahkan kita untuk berbuat keburukan. Maka sebenarnya setan itu kehadirannya hanya sekedar menggoda, memberikan kita was-was, ragu-ragu, bikin kita akhirnya jadi gamang gitu ya. Setan itu nggoda tok sebenarnya. Makanya nanti kalau di akhirat gitu ya, banyak orang yang terjerumus ke dalam neraka karena nanti setan itu akan dibentukkan wujudnya itu jadi makhluk yang kasar. Kalau ini sekarang kan makhluk halus gitu ya. Jadi kan kita nggak bisa meraba dia. Tapi nanti tuh jadi makhluk yang kasar. Jadi kita akan bisa tahu bentuknya, kita bisa menyentuh dia. Itu nanti di akhirat setan akan dibentukkan seperti itu. Maka nanti orang-orang yang masuk neraka begitu ngeliat setan dalam wujud makhluk yang kasar, itu kabeh nyalahke ngonyo-ngonyo setan. Goro-goro kowe, aku dadi mlebu neraka. Goro-goro kowe, aku dadi maksiat. Oh, jadi nanti rame-rame pada mau gebuki setan itu. Semuanya nyalahin setan. Apakah setannya marah? Marah lah. Dia membela diri. Enak aja kalian nyalahin aku. Masuk neraka semuanya gara-gara aku. Loh, jangan salahin aku. Aku itu tugasnya cuma godain kalian doang. Salahin nafsu kalian yang terlalu besar. Setan akan membela diri. Jadi kita tuh sebenarnya yang paling besar melawannya adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Maka jangan salah kaprah juga dalam memahami hadis tentang setan yang dibelenggu pada saat bulan puasa. Banyak kemudian yang bilang katanya setannya udah dibelenggu, di penjara. Neng aku kok jek kepengen niki yo. Saya bilang, lah iya nih setannya ada yang kabur nih depanku gitu ya. Setannya kabur satu. Enggak, jadi memang setan hakikatnya dibelenggu. Tapi kenapa kita masih kepengen ini itu, bahkan masih ada orang yang bermaksiat, melakukan kejahatan, karena mereka tidak bisa menahan untuk hawa nafsunya itu. Maka kita belajar apa perbedaan di antara ketiga nafsu ini. Dan macam nafsu yang pertama adalah nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang inilah yang kemudian nanti diberikan kabar gembira oleh Allah. Jadi kondisi seseorang itu ketika akan menghadapi kematian, pada saat sakaratul maut, dia melihat ada ribuan malaikat di sepanjang mata dia memandang. Jadi jauh ke depan itu dia melihat ribuan malaikat. Sedangkan posisinya malaikat pencabut nyawa itu ada di atas kepala. Dengan setan itu hadir di kanan dan kiri, supaya saat detik-detik terakhir kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kenapa orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu yang paling penting adalah harus ditalkin, dibimbing, bukan hanya sekedar di ngajiin atau dikhatamkan Quran. Ini kesalahan kita. Kadang misalkan orang dalam keadaan koma gitu,
itu disetelin murotal 24 jam. Itu dia nggak bisa ngikutin murotalnya. Lebih baik adalah kita bergantian dengan anggota keluarga kita untuk membimbing calon mayit ini, dibisikkan di telinga sebelah kanannya. Jadi posisinya kalau sudah ada orang yang dalam kondisi misalkan koma atau kita melihat sakitnya sudah parah, itu kita posisikan kepala di kiblat. Kalau tidak mampu kepala di kiblat, badannya di kiblat. Kalau bisa gitu ya. Kalau misalkan posisinya tempat tidur rumah sakit bisa digeser atau mungkin di rumah. Jadi kita posisikan dulu sesuai dengan sunnah. Barulah setelah itu kita bergantian dengan keluarga kita untuk mentalkin di posisi telinganya si calon mayit ini, sebelah kanan yang akan kita talkin, kita dekatkan mulut kita ke telinganya dengan intonasi yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu keras suaranya, dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini tidak boleh untuk diganti dengan kalimat lain, sekalipun kalimat lain itu lebih ringan dan mengandung makna yang bagus. Contoh misalkan kayak kita terfokus pada la ilaha illallah itu berat. Nek misalke belum sampai la ilaha illallah terus meninggal sampai la ilaha misalkan, terus meninggal apa nggak malah jadi syirik, karena artinya kan tidak ada Tuhan gitu kan. Akhirnya kadang kita lebih baik mengganti kalimat yang simple aja, satu kalimat tapi maknanya tetap baik. Allah, Allah, Allah. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Jadi nggak boleh mengganti kalimat talqin itu dengan kalimat apapun. Astagfirullah misalkan ya, Allahu Akbar misalkan, itu nggak boleh. Karena memang kalimat talqin ini tauqifiyah. Maksudnya tauqifiyah itu yang dituntunkan dan diajarkan oleh Rasul itu dalilnya jelas. Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir perkataannya, maka dia akan masuk surga. Jadi dalilnya itu yang mengatakan la ilaha illallah, bukan man qala astagfirullah atau man qala Allahu Akbar, enggak. Ahad ya sama aja. Ya, mau ahad, mau Allah gitu ya, tidak diperkenankan untuk mengganti. Maka yang penting kita sebagai orang yang mentalkin ini mengupayakan untuk membimbing. Dah, tugas kita itu. Perkara nanti orang ini bisa mengucapkan dengan sempurna, atau bahkan kita tidak mendengar lantunan la ilaha illallah dari mulutnya, kita berharap bahwa dia mengucapkan itu di dalam hati. Dan Allah melihat apa yang ada di dalam hatinya, berbeda dengan penilaian manusia yang memang harus keluar dari mulut. Jadi nggak masalah Bu kalau kita nggak dengar, yang penting kita bimbing. Karena bisa jadi orang yang koma pun dia nggak bisa ngucap, tapi telinganya dengar dan dia ngikutin di hati. Dan Allah tahu itu. Bahkan saat kemudian sampai di kalimat la ilah, misalkan begitu ya, pandangan manusia ini syirik gitu ya. Tapi sebenarnya malaikat maut itu nanti sampai masuk ke rongga mulutnya, dan kalau melihat lidahnya itu menempel ke langit-langit, ini sudah dicatatkan dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena yang Allah lihat dari segi niatnya dan apa yang dia usahakan. Jadi tugas kita mentalkin saja. Maka memang disampaikan bahwa kalau ada orang yang bisa ngucap la ilaha illallah, itu hakikatnya bukan dia yang ngucap. Karena hampir mustahil orang itu bisa ngucap la ilaha illallah dalam kondisi yang sakitnya luar biasa. Karena sakaratul maut itu kan artinya sakit yang berlapis-lapis. Dalam keadaan seperti itu, orang sekedar mengucapkan teriakan itu aja susah.
Sekedar mengadu saja, aduh, itu aja sudah nggak bisa mengeluarkan. Apalagi mengucap la ilaha illallah. Maka kalau ada orang yang sampai bisa mengucapkan kalimat itu Allah yang membantu dia untuk ditegakkan lisannya bisa mengucapkan kalimat yang hakikatnya sebenarnya mustahil dia bisa mengucapkan itu. Maka saat kemudian kita mungkin tidak bisa mendengar secara langsung, tapi hatinya mengikuti. Di situ kalau dia adalah orang yang beriman, pemilik jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah tadi, maka Jibril akan diutus oleh Allah untuk mendampingi si calon mayit ini dan memberikan kabar gembira akan apa yang sudah Allah sediakan setelah kematiannya. Maka yang dilakukan oleh Jibril adalah membacakan Al-Fajr ayat 27-28 ini. Maka Jibril sampaikan kepada orang ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah ke hadapan Rabbmu dalam keadaan Allah sudah ridha dan engkau pun juga ridha kepada Allah. Maka diberikan kabar gembira, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam golongan orang-orang yang memasuki surgaku. Inilah kabar gembira pertama yang diberikan oleh malaikat Jibril, ya, yang menjelaskan bahwa nafsul mutmainnah itu sudah digaransi surga. Maka proses setelah itu nanti akan lebih ringan. Mulai dari bagaimana di alam kubur dia akan diberikan kenikmatan, dia bisa bertemu dan bercengkrama dengan orang-orang yang solih yang sudah wafat sebelumnya. Jadi nanti di alam barzah itu ada kehidupan bagi orang-orang yang memang Allah berikan keistimewaan dari pemilik-pemilik jiwa yang tenang ini. Jadi kalau di alam kubur itu nanti ada 3 tipe. Ada yang kemudian diadab tanpa henti, ini bagi orang yang kafir. Ada orang yang separuh-separuh, kadang dia ingat, kadang dia maksiat, kadang dia taubat, dia ngulangin lagi. Maka dia akan setengah diadab, setengah diberikan nikmat. Adabnya itu nanti akan diberikan sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Contoh nih misalkan, dan di adab kubur itu bukan hanya dosa yang kemudian dilakukan karena perkara-perkara yang besar. Bahkan saat kita buang air kecil dan di situ kita, maaf ya, ceboknya nggak bersih, masih menempel atau masih ada sisa air kencingnya, maka itu bisa menjadi salah satu penyebab diadab di kubur. Contoh nih misalkan dia awal-awal ketika belum belajar gitu ya, mungkin ceboknya nggak bersih, tapi dia sebelum meninggal dunia belum taubat, maka sebatas dia cebok tidak bersih itu dia diadab. Begitu habis nih siksanya, kemudian dikasih kenikmatan. Nanti diadab lagi, oh dia suka tukang gosip misalkan, ya udah sepanjang dia gosip itu adab dulu. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa adab kubur itu ringan, karena nanti malaikat mungkar dan nakir yang akan bertanya kepada kita, mereka adalah malaikat yang Allah berikan dari segi kekuatan fisik, bagaimana kuku mereka saking panjangnya bisa sampai untuk menggali lubang, bagaimana rambut mereka menjuntai sampai tanah. Suara mereka ketika dikatakan kepada si orang yang dikubur ini, man rabbuka, suaranya itu menggelegar sampai bisa mematahkan tulang belulang orang yang mati itu. Dan yang dia bawa adalah mitrokoh. Jadi mitrokoh itu semacam palu besi yang sangat besar dan kuat. Mitrokoh yang dia bawa itu, seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk mengangkat, itu tidak akan sanggup. Semua manusia dan jin bersatu ngangkat aja mitrokohnya itu nggak kuat, saking berat dan gedenya. Maka yang dilakukan malaikat mungkar dan nakir saat kita tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, dia akan memukul kita di antara kedua telinga kita, berarti di daerah mata atau kepala.
Sampai seluruh tulang belulang kita hancur, disatukan lagi, dipukul lagi, hancur lagi, terus seperti itu. Maka yang dilakukan oleh bumi apa? Bumi itu menghimpit. Jadi kondisi bumi itu, semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, selain manusia dan jin, yang bisa untuk balelo, nggak taat, ngeyel, itu cuma manusia dan jin. Kalau disuruh sekto, kayak lo wes adan tak leyeh se. Ayo ngaji, aku warasa-rasen. Iki lo hawane puana sepol misalkan. Nah, yang menunda-nunda kebaikan, yang masih tercampur dengan kemaksiatan itu cuma manusia dan jin. Tapi selain manusia dan jin, itu nggak bisa untuk tidak taat sama Allah. Kita bayangin Bu, matahari. Kalau kemudian fitrahnya dia adalah terbitnya dari timur, kemudian wayai harusnya dia terbit dari timur. Ayo matahari terbit dari timur. Males ya Allah, bosen kok ya terbit dari timur terus. Bu, pisan-pisan aku terbit dari barat. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Kalau matahari tidak mau taat sama perintahnya Allah. Jadi jangan kita mengira semua yang ada di sekitar kita ini diem. Mereka semuanya itu taat sama Allah. Seperti bumi yang kita pijak ini, dia tuh nggak bisa untuk tidak taat. Dia nggak bisa bantah. Maka fitrah bumi itu ketika dia melihat ada orang yang maksiat di atasnya, wanyel Bu. Karena dia itu fitrahnya taat. Kayak kita lah, ngelihat anak muda kita atau misalkan orang pakai jilbabnya sing koyo lemper mecotot kabeh gitu ya, sampai bentuk badannya ketok, kita kan ya Allah kuwi nganggo kudung kok ya koyo ngono bentukane, mending rasa nganggo sisane, kan begitu. Kenapa kita komentar? Ya karena itu keluar dari apa yang menjadi fitrah kita. Maka bumi itu kalau ada orang yang maksiat di atasnya wanyel. Apalagi kita ini diciptakan dari unsurnya bumi, dari unsurnya tanah. Apa ora geteng bumi? Kowe iki yo wis diciptakne jikok tanahku sisan. Kamu berbuat kerusakan di atasku. Gitu. Mungkin kalau bumi itu bisa ngomong, dia tuh pengennya nguyel-nguyel kita sekarang. Tapi kata Allah apa? Jangan. Ini belum waktumu untuk kamu berbuat apapun kepada manusia yang berbuat maksiat di atasmu. Nanti Allah itu ngasih kesempatan sama bumi di dalam 2 waktu untuk dia melakukan apapun yang ingin dilakukan kepada manusia. 1, saat hari kiamat tiba. Yang kedua, saat manusia itu sudah berada di perutnya bumi, maksudnya sudah masuk ke dalam tanahnya bumi. Makanya Bu, kalau ada orang yang mau dikuburkan, bumi itu sebenarnya nanya sama malaikat, ini yang mau dikuburin ke tanahku siapa ini? Oh ini Fulanah binti Fulan. Ayo orangnya gimana? Oh ini tenang aja, dia orang yang baik, orang yang bertaat, orang yang selalu begini. Nanti bumi akan jawab, oh kalau begitu aku akan luaskan hamparanku seluas-luasnya. Itu jawaban bumi. Tapi kalau ada orang yang maksiat, karena bumi ini kan ngerekam, dia tuh punya catatan apa yang sudah kita lakukan di atasnya. Bahkan ada kan kita lihat cerita-cerita bagaimana kemudian jasad yang tidak diterima oleh bumi. Saking bumi ki emoh Bu, bumi aja nolak kok untuk menerima jasad yang penuh maksiat. Saya punya tetangga itu ya, sudah mbah-mbah umurnya sudah 100 tahun lebih. Ya kata tetangga-tetangga dia punya pesugihan tuh sampai 7. Bahkan anaknya sendiri itu ditumbalkan. Kebetulan saya beli rumah sama cucunya. Jadi ibunya si cucu ini dia mbahnya bilang, "Nduk, kowe rapopo ya ditinggal ibumu mati. Sesuk kowe tak tunggoni ngantek tuwa." Jadi memang neneknya ini sudah menumbalkan anak kandungnya sendiri. Ya setiap kali dia mau mati gitu ya, dia ngasih uang anak kecil 100.000, besoknya anak itu yang meninggal, dianya kemudian sehat lagi, terus begitu. Tapi ya kita tahu bahwa gimana pun kita menolak kematian, ajalnya datang ya. Sampai akhirnya dia beberapa tahun yang lalu meninggal dunia dan dikuburkan sama masyarakat setempat itu
Sudah digali lubang sewajarnya, ukuran normal, tapi tidak tahu gimana ceritanya. Saya cuma dengar dari tetangga-tetangga, jasadnya itu ditolak bumi. Jadi begitu mau dikuburkan, entah longsor, entah itu nutup lagi, yang jelas bumi itu nolak. Jadi sampai bingung, ya Allah, ini sudah digali, sampai digali lagi, dikuburin, ditolak lagi, gali lagi, ternyata nggak bisa lagi. Sampai akhirnya masyarakat sudah capek, wah ini bolak-balik kita gali, kok ya nggak bisa dikuburkan juga. Akhirnya inisiatif dari tetangga, sudah digalinya nggak usah melebar, tapi dalam. Jadi ke bawah, kan biasanya kan ukurannya melebar gitu kan. Jadi ini tuh bikin lubang tapi yang jeru gitu, kayak bikin sumur gitu. Akhirnya karena tidak bisa dikuburkan secara normal, dia mayatnya ditaruh di belakang rumahnya dan itu ditancapkan. Jadi posisinya tuh berdiri, karena saking nggak bisa dikuburkan seperti orang yang normal. Ini kita bayangkan, ini nyata, tangga saya sendiri. Jadi kalau kemudian kita melihat ya, baru ukuran kubur saja dia sudah ditolak, apalagi kalau sudah di dalam kuburnya gitu loh. Karena bumi itu wanyel tenanan Bu, sama orang yang maksiat. Maka ulama menggabungkan antara kedua siksa ini. Dari bagian depan atas malaikat memukul dengan mitrokohnya sampai hancur lebur. Bumi dari kanan kiri menghimpit sehimpit-himpitnya. Pukul himpit terus seperti itu sampai hari kiamat tiba. Bahkan ada yang dihimpitnya, di dalam hadis itu disebutkan, itu kita ukuran 2 kali 1 meter kuburan normal, tapi bumi itu bisa menyempit di dalamnya, itu cuma dari ukuran seibu jari sampai ke jari telunjuk. Ukuran sempitnya cuma segini tok Bu. Gimana rasanya orang yang dijitet sama bumi seperti itu? Itu baru dikubur, belum kehidupan setelahnya. Maka kalau memiliki nafsul mutmainnah, itu dari awal sakaratul maut saja sama Allah sudah diberikan kabar gembira. Apalagi kemudian dikubur, bagaimana nanti menjalani hisab, sampai meniti sirat, sampai kemudian nanti dimudahkan oleh Allah masuk surga. Itu semua kuncinya adalah bisakah kita untuk memiliki nafsul mutmainnah. Maka nafsul mutmainnah ini, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan nafsul mutmainnah? Kriterianya gimana? Maka kita ambil dari perkataan para sahabat dan para ulama. Yang pertama adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu kalau dari segi kekerabatan nanti sama Rasulullah, beliau sepupunya. Tapi sepupu kecil, karena Abdullah bin Abbas ini saat Rasulullah meninggal di usia 63 tahun, usianya baru 13 tahun. Jadi sepupuan tapi jaraknya 50 tahun. Bapaknya Ibnu Abbas ini namanya Abbas bin Abdul Muthalib, jadi pamannya Nabi. Sedangkan ibunya Ibnu Abbas itu kakak iparnya Nabi. Jadi dari segi kekerabatan dengan Rasul, baik dari jalur ayah atau ibu, dua-duanya ada. Karena istrinya Rasul yang namanya Maimunah binti Harith itu adalah bibinya Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas itu menjadi sahabat yang didoakan oleh Rasulullah, dan ini sunnahnya ya. Saat kemudian Ibnu Abbas kecil ini saking hausnya akan ilmu, beliau sering menginap di rumah Rasul pada saat Rasul jatahnya dengan Maimunah. Karena mahram nanti dengan Ibnu Abbas, karena keponakannya langsung, makanya bisa untuk nginep di rumah beliau. Tapi kalau pada saat jatahnya Aisyah ya nggak bisa, karena walaupun sepupunya Nabi tapi tidak mahram dengan Aisyah. Maka nanti kita lihat bagaimana Ibnu Abbas ini di antara sahabat yang didoakan oleh Rasul pada saat kecil ya, dengan doa Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Dan ini sunnah kalau kita melihat anak kecil didoakan seperti doanya Nabi kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah fahamkanlah dia dalam urusan agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia tafsir. Maka nanti terkenal dengan tafsir Ibnu Abbas. Ya.
wa 'allimhu ta'wil. Maka Ibnu Abbas ini menafsirkan. Jadi beliau itu sampai kata Umar bin Khattab, oh ini anak kecil yang tua, katanya begitu. Saking umurnya itu masih 10-an tahun, tapi sekali Ibnu Abbas masih kecil, dari segi pemahaman tafsirnya itu menyamai dari sahabat-sahabat besar. Umar bin Khattab 60 tahun, Ibnu Abbas tuh 10 tahun, itu kali berilmunya hampir sama, Bu. Makanya Ibnu Abbas itu sering dibawa sama Umar gitu ya, kemudian berada di kumpulan para sahabat-sahabat besar, sampai sahabat-sahabat besar itu bertanya, Umar, ngapain kok bawa anak kecil itu ke sini? Ya cah 10 tahun, kemudian ngumpulnya sama uang gede-gede gitu kan. Maka kemudian Umar bin Khattab ingin menjajal kemampuan tafsirnya Ibnu Abbas ini. Coba apa pendapat kalian tentang tafsir surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath? Semua sahabat besar ini menjawab, oh berarti nanti suatu hari Islam akan menang, orang akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Semua menjawab tentang kemenangan Islam. Maka ditanya Ibnu Abbas, bagaimana tafsirmu tentang surat An-Nasr yang turun ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah isyarat bahwa sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Jadi dia tuh menafsirkannya beda dengan pemikiran sahabat yang lain. Loh, dari mana? Kok engkau tahu bahwa ini isyarat Rasulullah akan meninggal dunia? Sekarang kalau kemudian Allah mengutus Rasulnya dan apa yang diperintahkan itu sudah selesai, Islam sudah sempurna, Islam kemudian sudah jaya dan mengalami kemenangan, apalagi tugas Rasul di muka bumi ini? Tugas Rasul sudah selesai. Berarti ini isyarat bahwa sebentar lagi Rasul akan meninggalkan kita semua. Disitulah para sahabat kemudian menangis. Dan memang benar tafsirnya. Nanti dalam penaklukan kota Makkah di tahun ke-8 Hijriah, maka Rasulullah itu meninggal sekitar 10 Hijriah. Jadi sekitar 2 tahun setelah surat An-Nasr turun, maka Rasulullah wafat. Maka kita melihat Ibnu Abbas pun menafsirkan nafsul mutmainnah. Karena di sini kan di surat Al-Fajr ayat 27-28 hanya disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Itu kalau secara translate bahasa Indonesia. Nah, jiwa yang tenang itu apa? Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Maka nafsul mutmainnah itu ditafsirkan oleh beliau dengan nafsul musaddiqah, atau jiwa yang selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, apa yang kemudian dikatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ini pendapat Ibnu Abbas. Nafsul mutmainnah itu apa toh? Nafsul mutmainnah itu adalah nafsul musaddiqah. Nafsul musaddiqah itu apa? Jiwa yang selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, apa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan, itu nggak ada kalimat sami'na wa pikir-pikirna kayak kita. Ini Allah dan Rasulnya katakan begini, sami'na wa ata'na. Walaupun itu nggak masuk dalam logika, yang mereka lakukan adalah, oh kami dengar, kami taat. Nggak banyak tanya, lah ngopo kok ngene, kok iso toh, kan kudune ngene, kok ngene. Nah itu kita. Jadi dari sini tuh kita bisa kemudian melihat jiwa kita itu sudah masuk ke nafsul mutmainnah atau belum. Kalau setiap kali kita melihat, mendengar Allah dan Rasulnya meminta kita melakukan sesuatu, bahwa ini adalah sebuah kebaikan, kita masih punya rasa pikir-pikir untuk melaksanakan amal tersebut. Kadang kita tuh kalau nggak masuk logika kita, Allah ngono kuwi yo kosek to. Nek penak yo tak lakoni, ora penak pikir keri. Ah gitu katanya orang-orang hari ini. Jadi nafsul musaddiqah itu konsep hidupnya adalah hanya mencukupkan dari apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tunduk patuh tanpa syarat. Jadi taatnya kepada Allah itu nggak pakai syarat, ya. Patuhnya sama Allah nggak pakai tapi. Kita itu kan madhab yang dibenarkan itu kan 4 madhab ya. Madhab Imam Syafi'i, madhab Hambali, Hanafi, dan Syafi'i, Hambali, Hanafi, sama Maliki. Tapi orang Indonesia itu punya madhab kelima, namanya madhab Tapikaniyah.
Apa itu ya? Kalau disuruh ngene-ngene ya Bu, ayo ini hukumnya wajib. Tapi kan, nah gitu ya. Ini apa-apa? Tapi kan gini Ustazah, tapi kan saya susah, tapi kan saya kalau disuruh tuh ada aja. Tapi kan jadinya madhab tapi kaniyah gitu ya. Itulah madhabnya kebanyakan orang Indonesia. Nah, jadi kalau kita pemilik nafsul mutmainah nggak ada kok pakai tapi gitu. Taat tanpa syarat, patuh tanpa tapi. Wes, itu syarat pertama. Nafsul mutmainah ya. Kemudian yang kedua, bagaimana yang disebut dengan nafsul mutmainah? Di sini nanti Ibu bisa dibaca di halaman 80 ya. Qatadah berkata, berarti yang kedua adalah menurut Imam Qatadah, beliau mengatakan bahwa yang seorang mukmin yang nafsunya tenang dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi pemilik jiwa yang tenang itu kriteria yang kedua adalah semua yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Pokoknya Allah berjanji begini, wes aku mantep. Kadang kita begini loh, dijanjikan sama manusia aja, kadang kita diiming-imingi, kita nurut kok. Contoh misalkan ya, banyak orang yang kemudian ikut apa MLM misalkan gitu ya. Karena apa? Oh janjinya dalam sekian bulan bisa beli ini, bisa dapat ini gitu. Itu yang dijanjikan manusia saja, kadang kita kepencot. Padahal janjinya manusia itu seringkali membelanjani. Lah yo toh janji-janji toalang gedebus gitu ya. Tapi kalau kemudian kita dengan apa yang dijanjikan manusia saja terkadang bisa 100% percaya, tapi kenapa kalau Allah dan Rasulnya yang menjanjikan kita masih tidak yakin? Contoh nih misalkan saat kita meninggalkan sesuatu yang haram, bukankah Allah sudah sampaikan lewat lisan Rasulnya, man taraka syai'an lillahi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadahullahu khairan minha, maka Allah akan menjanjikan gitu ya, menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Itu kan janji Allah. Yo, kamu kerjanya berkecimpung di dunia riba, kamu tahu bahwa sebenarnya hati nuranimu ini menolak, tapi masih nggak yakin nih. Lah nanti nek aku keluar dari kerjaan ini, anak istriku makan apa? Wong golek gawean nih saiki angel. Engko nek aku beknen ra entuk kerjaan terus piye gitu. Jadi kalau kemudian nafsul mutmainah, Allah dan Rasulnya sudah bilang, kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Sudah, mantep, yakin. Nafsul mutmainah gak pakai ragu. Bismillah aku metu. Jalannya dari mana? Nanti Allah yang akan ngatur. Tapi memang harus difahami bahwa Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Terkadang sesuatu yang lebih baik itu bukan berupa pekerjaan ataupun materi yang akan kita dapatkan. Kalau kemudian yang ada di benak kita adalah katanya kalau sudah meninggalkan sesuatu karena Allah akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Embi, aku wes dodolan, wes tak promo ke buy one get one free. Beli satu gratis satu misalkan, atau Jumat promo, Jumat barokah. Kok yora nyantol-nyantol setiap 5 menit sekali update status, ora enek sing komen misalkan. Mana janjinya Allah kok ternyata tidak sama dengan apa yang hari ini aku dapatkan. Harus paham bahwa sesuatu yang lebih baik itu terkadang bukan berupa materi atau pekerjaan yang lebih baik, bukan berarti harta yang lebih banyak dari yang kita dapatkan saat kita berkecimpung di dunia yang haram. Tapi sesuatu yang lebih baik itu terkadang bentuknya adalah berupa pahala kesabaran. Berarti nek yang Allah kasih ke kita berupa pahala kesabaran, ya kita dapatnya itu nggak di dunia. Dan yang di akhirat itu justru akan lebih baik untuk kita daripada apa yang hari ini kita dapatkan di dunia. Maka begitu juga
Dalam memandang sebuah kematian, yang namanya orang yang beriman itu nggak boleh kebanyakan takut mati, itu nggak boleh. Boleh kita takut mati, tapi takutnya adalah ketakutan yang wajar sehingga kita mempersiapkan bekal amal kebaikan. Bukan rasa takut itu sampai akhirnya kita membenci yang namanya kematian. Jadi saat kemudian orang yang beriman memiliki nafsul mutmainnah, dia memandang bahwa kematian adalah waktu di mana dia bisa bertemu dengan Allah dan Rasul-Nya. Hanya dengan lewat kematianlah dia bisa bertemu dengan amal kebaikan yang selama ini dia lakukan. Maka orang yang memiliki nafsul mutmainnah akan selalu ridho terhadap takdir dan tidak putus asa apabila sesuatu itu luput daripadanya. Jadi kalau nggak jadi dapat sesuatu, dia nggak ada rasa putus asa. Kalau dapat sesuatu yang sifat tolak ukurnya adalah dunia, dia tidak merasa bangga. Itu diantara pemilik nafsul mutmainnah. Jadi nafsul mutmainnah itu orang yang dia nggak akan kaget dengan ujian-ujian yang akan Allah berikan. Karena tahu bahwa yang namanya orang beriman itu pasti diuji. Dan dia menyiapkan untuk menerima ujian itu karena dia yakin bahwa ujian yang ada pada dirinya itu dia mampu untuk melewatinya. Itu nafsul mutmainnah. Jadi bukan malah bertanya kepada Allah, ya Allah, ngopo toko aku sing diuji kaya ngene ya Allah. Ujianku ki apa ya jek kurang. Dek iki bojoku, saiki anakku. Sesok aku dewe sing loro ya Allah. Lihat itu teman-temanku yang nggak pernah ngaji, yang sukanya hura-hura, kok ya malah uripe kepenak. Aku sing wis ngaji neng dindi, sholat malam tak lakoni, kok malah ujiannya orang entek-entek. Hati-hati loh ya. Ketika kita sudah tidak ridho terhadap takdir, disitulah semua amal ibadah kita akan hangus, tidak tersiksa. Karena Rasul bersabda, tidak akan pernah diterima sedekah kalian sebesar gunung Uhud emas sampai kalian bisa ridho terhadap takdir. Ridho itu adalah puncak tertinggi dari cinta. Maka ulama sampaikan ridho a'la minal mahabbah. Ridho itu lebih tinggi daripada cinta. Contoh seperti ada salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu beliau terkenal sebagai sahabat yang doanya selalu mustajab. Bahkan kalau beliau berdoa belum sempat turun tangannya, itu doanya sudah makbul. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi beliau itu di akhir hidupnya diuji oleh Allah dengan kehilangan kedua penglihatannya. Jadi di akhir hidupnya tuh beliau buta. Sampai akhirnya keponakannya tuh bilang begini, wahai pamanku, engkau itu kan doanya selalu diijabah oleh Allah. Kenapa kok engkau tidak mengangkat tangan aja? Minta sama Allah supaya Allah menyembuhkan penglihatanmu. Gampang loh, tinggal berdoa, ya Allah kembalikan penglihatanku. Apa jawaban beliau? Pemilik nafsul mutmainnah, beliau sampaikan, aku khawatir bahwa ketika aku mengangkat tangan untuk berdoa, sama dengan aku tidak menjadi ridha terhadap takdir Allah. Sesungguhnya takdir Allah yang pertama untukku, karena Allah menakdirkan dia buta. Takdir Allah yang pertama untukku itu lebih aku ridhoi daripada aku mengangkat tangan untuk dikembalikan penglihatanku. Berarti itu kan bentuk ketidakridhoanku kepada takdirnya Allah. Coba Bu, bukan nggak mau kemudian minta untuk disembuhkan, khawatir nek berdoa minta sembuh itu sama dengan dia tidak ridho terhadap takdir. Ini kan kita mungkin nggak bisa untuk memahami itu karena tahapan jiwa kita tuh belum sampai selevel itu tingginya. Wong awak dhewe watuk seminggu ra mari-mari wis gresula kok Bu. Sariawan lagi telung dina we ya Allah, sariawan kok ora mari-mari wis tak obati apa-apa kok ya jek lara. Kita baru 3 hari diuji, seminggu sakitnya. Atau mungkin yang lututnya ngerasain sakit di akhir-akhir tahun ini. Sudah berapa tahun Allah ngasih lutut kita yang sempurna untuk jalan? 50 tahun?
Mungkin kita bisa jalan tanpa ada halangan, baru 3 tahun terakhir ini kita ngerasa ke lutut loro. Ya Allah, lututku wis loro koyo ngene ya Allah, arep nendi wis ra iso. Kudu enek sing gandeng gitu. Kadang kita lupa bahwa Allah itu memberikan kenikmatan jauh lebih banyak, lebih besar daripada yang hari ini Allah berikan ujiannya. Maka beliau sampaikan saat bin Abi Waqqas ini sampai bilang, aku ketika berdoa kepada Allah dikabulkan, aku senang. Tapi kalau aku doa nggak dikabulkan, itu aku lebih senang. Coba, di mana bisa kita dapati perkataan yang seperti itu? Kalau doanya dikabulkan, yo seneng. Nek ra dikabul kayak luweh seneng. Sampai ditanya, kok bisa? Kalau nggak dikabulin lebih seneng. Karena ketika aku berdoa dan itu dikabulkan oleh Allah, berarti itu adalah permintaanku, keinginanku. Tapi kalau tidak dikabulkan, kenapa lebih senang? Karena itu kemauannya Allah. Dan kemauannya Allah itu lebih aku ridhoi daripada kemauanku sendiri. Karena kemauannya Allah itu pasti lebih baik daripada apa yang aku inginkan. Maka orang yang pemilik nafsul mutmainnah itu sudut pandangnya bukan lagi tentang aku, enggak, tapi ini adalah tentang Allah. Bukan aku gimana, kok nek aku ngene piye yo, nek aku ngene terus ge anu anakku piye. Bukan lagi tentang aku, keluargaku, badanku, tapi adalah tentang bagaimana Allah itu. Karena itulah tingkatan dari seseorang itu yang namanya ridho. Makanya nafsul mutmainnah itu ujungnya apa? Radiyatan mardiyah. Allah ridho, kita pun ridho. Jadi ridho itu sudah puncak di atasnya cinta. Sudah gak berharap lagi Allah memberikan kita balasan di dunia. Wes pokoknya cukup Allah tok. Maunya Allah gimana? Kalaupun hari ini Allah memberikan aku ujian, aku terima karena itu kemauannya Allah. Aku yakin bahwa ketika aku menjalani ujian ini tidak ada yang melebihi batas kemampuanku, dan aku yakin kalau aku bersabar, aku ikhlas, janji yang Allah berikan itu jauh lebih baik daripada apa yang aku dapatkan hari ini yang itu sesuai dengan keinginanku. Itu nafsul mutmainnah. Nah, jadi pembahasan tentang nafsul mutmainnah ini masih sangat panjang. Saya belum terlalu detail menjelaskan nafsul mutmainnah ya. Insya Allah nanti sampai kepada gimana caranya kita bisa punya nafsul mutmainnah ya, supaya kita bisa diwafatkan dalam keadaan radiyatan mardiyah ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali pembahasan tazkiyatun nafas ya. Bab nafsu ini mudah-mudahan ini bisa sebagai penyemangat kita dalam menerima segala yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Fahami bahwa takdirnya kita itu sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi seisinya. Jadi lebih dulu takdir kita daripada kita yang diciptakan. Maka pemilik nafsul mutmainnah selalu harus bisa memahami bahwa takdirnya Allah itu adalah yang terbaik untuk hidupnya. Barakallahu fikun. Kalau ada kesalahan datang dari saya secara pribadi, ada kebaikan semua datang dari Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.